as-sifatur rabi'atu asyrata min sifatihi al-wajibati lahu ta'ala al-wajibatu lahu ta'ala kaunuhu qadiron utawi sifat kang kaping 14 utawi sifat kang kaping 14 min sifatihi saking pirang-pirang sifate ya Allah al-wajibatu kang wajib lahu kadue ya Allah ta'ala halimah luhur ya Allah kaunuhu qadiron iku anane ya Allah qadiron iku kang kawasa halaman 56 halaman 56 wa hiya lan utawi iya kaunuhu qadiron sifatun iku sifat sawiji qaimatun kang jumeneng bidzatihi kalawan zat ya Allah ta'ala alimah luhur ya Allah ghairu maujudatin kang liyane ana wa ghairu madumatin lan liyane laka wa hiya lan utawi iya kaunuhu qadiron ghairul qudrati iku liyane sifat kudrat wa bainaha lan utawi antarane iya kaunuhu qadiron lan iku tetep wa bainaha lan iku tetep antarane iya kaunuhu qadiron wa bainal qudrati lan antarane sifat kudrat talazumun utawi talazum nanti talazumnya kita jelaskan. Talazum itu artinya satu sama lain tidak saling terpisah. Kalau ada yang satu, ada yang kedua. Kalau ada yang kedua, berarti ada yang pertama, ada yang ke satu. Itu talazum namanya. Famata wujidatil qudratu maka kapan-kapan tinemu apa sifat kudrat fi dzatin ing dalam zat sawiji wujida maka tinemu fiha ing dalam ya zatin as-sifatu apa sifat al-musammatu kang den aranan bil kauni qadiran kalawan anane Allah iku kang kawasa sawaun kana dzatu sawaun pada ana dzatu apa zat sawaun iku pada kana tusana dzatu apa zat qadimatan iku kang qadim aw hadisatan atawa kang hadis pada tu Zaidin maka utawi zate Zaid
Khalaqallahu khalaqo iku wis ngadamel Allah sapa Allah ta'ala alim al ya Allah fiha ing dalam ia zatu zaidin al qudrata ing kawasa alal pili ing atase migawe wa khalaqalan ngadamel ya Allah biha innam ya'zatu zaidin sifatan ing sifat sawiji tu sama kang den alangan ya sifatan kauna zaidin qadiron ing anane zaid iku kang kawasa wa hadhihi sifatu lan utawi ikilah iki sifat tu sama iku den arane ya hadhihi sifat halan ing hal wal qudratu lan utawi sifat qudrat illatun iku elat fiha ing dalam ia halan fi haqqil hawadithi ing dalam hakke pirang-pirang makhluk wa amma fi haqqihi ta'ala lan anapun ing dalam hakke Allah ta'ala alim ma'lun ya Allah fala yuqalu maka iku ora den ucapaken apa al-qudratu utawi sifat qudrat elatun iku elat fi qaunillahi ta'ala ing dalam anane Allah ta'ala alaihi mahludi Allah qadiran iku kang kawasa bal yuqalu balik den ucapaken apa bainal qudrati iku tetap antara sifat kudrat wa kaunihi ta'ala lan anane ya Allah ta'ala alim mahlur ya Allah qadiran iku kang kawasa talazumun utawi silih laziman wa qalatil mu'tazilatu wa qalat lan ngucap al-mu'tazilatu sapa mu'tazilah bitalazumi kalawan silih laziman baina qudratil hadithi antara sifat qudrat makhluk wa kaunil hadithi qadiran lan anane makhluk iku kang kawasa illa annahum angin satune yang mu'tazilah la yaquluna iku orana ngucap yang mu'tazilah bi khalqillahi kalawan damelan Allah itu teh bi khalqillahi ku bapa iya Pak bi khalqillahi kalawan damelan Allah as-sifat tsaniyata ing sifat kang kapindho bal mata khalaqallahu balikta mata khalaqo kapan-kapan ngadamel Allah sapa Allah
Al-qudrata ing sifat kudrat fil hadithi ing dalam makhluk nasya'a maka cukul anha saking ia kudrat sifatun apa sifat sawiji tusama kang den aranan ia sifatun kaunuhu qadiron ing anane ia hadis iku kang kawasa min gari khalqin saking liyane den damel jamaah talabatil ilmiah rahimakumullah. Sebelum kita jelaskan apa yang baru saja kita logatkan, mari kita bersama-sama mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita sekalimah thayyibah, segala saudara-saudara kita yang sama seperti kita dalam tauhid, semoga mereka senantiasa mendapat lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu adalah saudara-saudara kita di Palestina yang sedang dicekam oleh rasa takut, dicekam oleh kekhawatiran, dirundung oleh kesedihan dan duka. Betapa mereka terisolir karena serangan demi serangan yang datang dari Zionis Israel. Kita muslimin haram berpangku tangan ketika kita dibentukkan pada kenyataan bahwa saudara kita sedang tertekan. Untuk itu, meskipun hanya ini yang dapat kita perbuat, kita angkat tangan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka dilepaskan dari segala penderitaan. Namun sebelum itu perlu kita garis bawahi, barangkali di antara kita ada di dalam hati yang bertanya. Bahkan saya pun pernah bertanya mengenai hal ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan saudara-saudara kita dalam penderitaan seperti muslimin di Palestina? Padahal sudah jelas dan dapat dipastikan bahwa musuh mereka adalah musuh Allah. Musuh mereka adalah musuhnya Rasulullah. Padahal Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu untuk menghentikan mereka daripada penyerangan mereka terhadap saudara kita di Palestina. Tetapi kenapa tidak dihentikan sama Allah? Padahal Allah mampu untuk itu. Jawabannya, jangan berprasangka buruk kehadiran Allah Subhanahu. Ini terjadi karena terlalu banyak hikmah yang terselip di baliknya. Salah satu hikmahnya itu adalah supaya saudara kita muslimin di Palestina beroleh pahala besar daripada sabar menghadapi segala macam ujian yang datang dari luar. Itu salah satunya. Dan pahala itu tidak akan pernah kita dapat karena kita tidak pernah diderita oleh peperangan yang berkelanjutan. Mereka akan beroleh pahala sabar dan mereka akan mati syahid seandainya umur mereka sampai ajal mereka tiba. Itu salah satu hikmah yang ada di balik kejadian tersebut.
Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Seperti juga kalau kita ditakdirkan miskin. Kenapa kita ditakdirkan miskin? Tidak menjadi orang kaya. Padahal Allah mampu membuat kita kaya. Di baliknya terselip hikmah yang sangat banyak. Cuma saja kita ini tidak mengetahuinya. Karena tidak ada perkara yang Allah kehendaki dan Allah takdirkan yang luput dari hikmah. Oleh sebab itu Nabiullah Ibrahim berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzab. Ya Allah, tidak Engkau ciptakan semua ini secara sia-sia. Karena apa yang Engkau ciptakan, apa yang Allah buat, itu dibaliknya terselip hikmah yang sangat lembut. Cuma kebanyakan dari kita tidak mengetahui apa hikmah yang tersembunyi itu. Bahkan kalau kita ditanya, untuk apa sebenarnya Allah menciptakan cacing? Untuk apa sebenarnya Allah menciptakan capung? Yang naon coba? Untuk apa Allah menciptakan alat? Cuma mengenai yang satu ini, pernah Imam Syafi'i mengatakan, untuk menghinakan jabbaron anidah. Untuk menghinakan orang-orang yang sombong dan keras kepala. Seperti raja-raja yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Dia tidak berdaya menghadapi lalat. Akarak dia etalalat untuk dinatai. Natai jelma lain itu uci. Kalau pernah ya, untuk dinahirung naraja. Untuk menghinakan aja kata Imam Syafi'i. Kita mohon kepada Allah. Mari kita angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Allahumma ansur ala aduwwihim. Allahumma ansur ala aduwwihim. Zionis Israel wa awanihi wa syurukaihi. Allahumma badil jam'ahum. Allahumma farrid jam'ahum. Allahumma aqlil adadahum. Allahumma adid dairata alaihim. Allahumma arsil agaba ilaihim. Allahumma akhrijhum min dairati ilmi wa lutfi wasluhum madada imali wa kulla aydihim warbut ala qulubihim wa la tuballighumul amal. Allahumma masjidhum kulla mumassakin asal wa min adaika intisaran anbiya'i wa rusulika ulaika. Allahumma tasirna intisaraka li ahbabika la adaika. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن أعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. As-sifatur rabi'atu asyrata, sifat yang ke-14 min sifatihi, dari berbagai sifat Allah yang sudah kita ketahui bahwa yang wajib diketahui itu ada 20 itu yang wajib diketahui. Sifat Allah tidak hanya 20, banyak banget. Sebanyak apa? Sebanyak kesempurnaan. Segala sifat kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu. Cuma yang wajib diketahui ada 2, seperti Rasul itu banyak.
Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 315. Cuma yang wajib diketahui ada 25. Nah, sifat yang ke-14 daripada sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, kaunuhu qadiron. Sifat adanya Allah itu mampu. Adanya Allah itu bisa. Wa ya sifatun qaimatun bidzatihi ta'ala ghairu maujudatin wa ghairu ma'dumatin. Sifat kaun qadiron itu adalah satu sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai pada derajat ada, tidak juga turun pada derajat tiada. Jadi sifat ini namanya hal. Karena kita sudah tahu dari pelajaran yang sudah bahwa perkara itu menurut beberapa ulama ada 3. Tapi ada yang mengatakan 4. Yang menyebut 3 ini ada, tiada. Di antara ada tiada, ada bagian yang ketiga. Namanya wasitoh, perantara. Ini disebut hak. Seperti pembagian manusia. Ada 3 laki-laki, perempuan. Di antara laki-laki dan perempuan ada bagian yang ketiga. Apa itu namanya? ACDC. Itu. Antara maujud dan maklum, antara ada dan tiada, itu kedapatan hal. Kaun qadiron, kaunuhu qadiron, adanya Allah itu maha bisa, masuk dalam kategori hal. Jadi ia tidak naik ke derajat ada, tidak turun ke derajat tiada. Wahya ghairul qudrati. Sifat kaun qadiron itu bukan sifat kudrat. Ada sifat kudrat, ada sifat adanya Allah itu mampu dan bisa. Wa bainaha wa bainal qudrati talazumun. Antara kaun qadiron dan sifat kudrat itu kedapatan saling melazimi. Satu sama, kan lazim itu artinya mayang tanimul infika. Sesuatu yang tidak boleh berpisah. Kalau talazum, satu sama lain saling melazimi. Kaun qadiron tidak lepas daripada kudrat, kudrat pun tidak lepas daripada kaun qadiron. Kalau sifat kudrat, kita sudah tahu dari bahasan yang sudah, itu bukan hal. Kalau sifat kudrat itu sifat yang nyata. Seandainya dibukakan tirai penghalang dari mata kita, maka kita akan dapat melihat sifat kudratnya Allah Subhanahu. Sifat kudrat itu maujud. Kalau sifat kaunuhu qadiron tidak maujud. Tetapi juga tidak makdum, ada di antara maujud dan makdum. Ini saling melazimi. Famata wujidal qudratu fi dzatin wujida fi as-sifatul musammatu bil kauni qadiran. Maka kalau ada sifat kudrat pada satu zat, maka ada pula pada zat itu sifat yang dinamakan dengan kaun qadiron. Sawa'un kanat dzatu qadimatan aw haditsatan. Baik keadaan zat tersebut dari kategori zat yang qadim atau dari kategori zat yang hadis. Kalau di diri kita ada sifat kudrat, pasti ada sifat adanya itu
mampu dan bisa. Pada tu Zaidin, maka zat Zaid khalaqallahu ta'ala fi hal qudrata ala fi'li. Zat Zaid, Allah telah menciptakan pada zat Zaid kemampuan mengerjakan sesuatu. Wa khalaqa fiha sifatan, dan Allah juga pada zat Zaid menciptakan satu sifat tusama kauna Zaidin qadiran, yang dinamakan dengan adanya Zaid itu mampu. Ada sifat mampu, ada sifat adanya ia mampu. Wa hadhihi sifatu tusama halah, dan ini sifat disebut dan dinamakan hal. Sifat yang mana? Sifat kaunuhu qadiron, dinamakan hal. Wal qudratu, dan sifat kudrat, apa sifat kudrat? Kemampuan dan kebisaan. Sifat kudrat elatun fiha, menjadi elat, menjadi penyebab, menjadi karena pada sifat kaunuhu qadiron fil haqqil hawadis, pada haknya makhluk. Jadi begini, Allah telah menciptakan sifat kudrat pada diri kita, dan Allah menciptakan keadaan kita itu mampu. Jadi dua yang diciptakan Allah. Pertama, sifat kudrat. Kedua, adanya kita itu mampu. Dan sifat kudrat menjadi penyebab bagi adanya kita itu adanya kita itu mampu disebabkan karena pada diri kita ada sifat kudrat. Wa ma fi haqqi ta'ala, adapun pada haknya Allah Subhanahu wa taala, jangan diucapkan al-qudratu illatin fi kaunillahi ta'ala. Jangan ucapkan bahwa sifat kudrat itu menjadi elat bagi adanya sifat kaunuhu ta'ala qadiran. Jangan ucapkan demikian. Kenapa? Bal yuqalu bainal qudrati wa kauni ta'ala qadiran talasumun, balik tetapi harus kita ucapkan antara kudrat Allah dan adanya Allah itu maha kuasa dan maha bisa, talasumun, kedapatan satu sama lain tidak saling terpisah. Itu menurut pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Allah mempunyai sifat kudrat, dan itu sifat kudrat tersebut sifat wujudiyah, artinya memang ada. Sifat yang nyata, kalau dibukakan tirai penghalang tentu kita akan dapat melihatnya. Kemudian Allah juga mempunyai sifat kaunuhu qadiran. Hanya saja bedanya, kalau sifat kudrat itu nyata, kalau sifat kaunuhu qadiran hanya sebatas hal yang tidak naik ke derajat ada, juga tidak turun ke derajat tiada. Tapi meskipun demikian, antara kudrat dan kaunuhu ta'ala qadiran itu tidak saling terpisah. Itu pendapat maksudnya seperti begitu. Wa qalatil Mu'tazilah, dan telah berkata Mu'tazilah. Siapa itu Mu'tazilah? Satu kelompok dari muslimin yang terpelanting dan terpeleset daripada akidah Ahlussunnah. Pada pengajian kita yang sudah telah dijelaskan bahwa mereka itu adalah kelompok yang membersihkan diri dari majelisnya siapa? Bukan Hasan Al-Basri Abdul Tabi'in. Itu Mu'tazilah. Waqalatil Mu'tazilah, dan berpendapat Mu'tazilah bitalasumi baina qudratil hadis wa kaunil hadis, bahwa
antara kudratnya makhluk dan adanya makhluk itu mampu juga bisa, menurut Mu'tazilah pun talazum. Artinya tidak terpisah. Kalau makhluk mempunyai sifat kudrat, maka padanya ada sifat kaunul makhluk qadiran. Itu kata Mu'tazilah. Sama seperti pendapatnya Ahlussunnah. Bedanya, kalau Ahlussunnah begini, sifat kudrat itu sifat yang nyata dan diciptakan pada makhluk ini. Sifat kudrat yang ada pada makhluk itu sifat yang nyata yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Sifat kawan qadiron pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ia tidak nyata karena tidak sampai pada derajat ada, tidak turun pada derajat dia. Itu menurut pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah betul tidak terpisah antara kudrat dan kaun qadiron. Hanya saja kalau Mu'tazilah tidak mengatakan bahwa kaun qadiron itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Mu'tazilah, bahwa khalaqallahu qudrata, melainkan kapan Allah menciptakan kemampuan fil hadisi pada diri makhluk, nasya'an sifatun tusama kaunahu qadiran, maka dari sifat kudrat itu akan tumbuh adanya makhluk itu bisa dan mampu. Jadi menurut pendapat Mu'tazilah, yang diciptakan Allah itu adalah sifat kudrat. Kalau kaun qadiron tidak diciptakan oleh Allah, tetapi itu tumbuh daripada sifat kudrat. Kalau Allah menciptakan kemampuan pada diri seseorang, pasti orang itu akan disifati dengan kaum qadiron secara otomatis. Nah, kita kasih contoh. Ini. Saya ini digerakkan sama Allah. Berarti pada diri saya diciptakan kudrat dan kemampuan. Tangan saya bisa bergerak, diciptakan kudrat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya memijit konter ini. Dipijit. Cetrek. Saya bisa memijit, itu kudrat yang Allah ciptakan. Tetapi ketika konter itu dipijit, berbunyi cetrek, itu tidak dibuat sama Allah. Tapi otomatis keluar dari kemampuan yang telah Allah ciptakan pada diri saya. Contoh nadei. Iya mangga. Mangga we kita jenteng tutup bagian, tutup kacamata, bagian es goreng kayaknya. Iya mangga. Dan ini pisau. Besok jeung mangga. Dikeureut kurang. Saya digerakkan sama Allah, berarti pada diri saya diciptakan kudrat apa? Kudrat untuk bergerak. Ya bisa nyekel pesok didamal ku Allah. Dikeureukeun ieu pesok kana mangga. Bisa bergeraknya pisau di atas kulit mangga ini digerakkan oleh Allah, berarti pada saat itu diciptakan kemampuan atau kudrat oleh Allah Subhanahu. Begitu ditarik ke depan, begitu didorong ke depan dan ditarik ke belakang, ieu mangga naik. Kunaon? Gopes? Gerakna besok kudrat di Allah.
Tapi rahmat tamangga mah eta mah kaum qadiron. Teu didamel ku Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada secara tabiat peso lamun digeureutkeun kana mangga pasti bisa ngaraheun. Ini pendapatnya Mu'tazilah. Bukan pendapat Ahlus Sunnah wal Ada pendapat Ahlus Sunnah mah urang digerakkeun ku Allah diciptakan kudrat pada diri. Leungeun Nabi Sarofah diciptakan kudrat pada tangan. Kemudian pisaunya bisa bergerak diciptakan kudrat pada tangan kita ketika menarik pisau. Rahmat mangga oge diciptakan kudrat ku Allah Subhanahu wa taala. Semua asal daripada bekas daripada kudrat. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanya, cek mujajal mah eta mah da mah teu dijieun ku Allah. Otomatis we lamun dikeureukeun kana mangga makana raheut. Cuma kalau seperti itu mana yang terjadi? Seperti ini lemah ayat. Kunci diasupkan ke liangnya, diputerkan. Allah ciptakan kudrat pada tangan kita sehingga bisa muter kunci, muter. Begitu diputer jetrek, hari jetrek nama eta mah teu dijieun ku Allah. Geus aya tabiat anu kunci di mana-mana diputerkeun pasti ngajet itu. Itu kata Mu'tazilah. Zaman dahulu itu pernah terjadi. Setelah Imam Ghazali uzlah. Ini karyanya sudah banyak. Karya Imam Ghazali untuk kepentingan umat manusia. Yang salah satunya yang teramat sangat terkenal kitab Ihya Ulumuddin. Setelah itu Imam Ghazali beruzlah. Nyingkah teuing ka mana? Tidak ada seorang pun yang tahu pada saat itu. Kebanyakan orang tidak tahu kemana perginya. Dibahasakeun tilem. Tilem teh uzlah. Aya deui bahasana cenah Prabu Siliwangi. Naon teh ngaranna teh? Hah? Moksa bohong. Waduh moksa. Moal aya jelema anu bisa leungit moal. Karena semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu mengenai semua apa amal yang pernah ia lakukan di kehidupan dunia. Wah bisa ngelengit gitu wae. Jelema nu geus diciptakeun ku Allah terus leungit moal. Lamun jelema yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala jadi monyet, ya. Kunu qiradatan khasi. Jadilah kamu monyet-monyet yang rendah. Itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga umatnya kan Nabi Isa alaihi salam. Dilaknat Allah menjadi celeng, menjadi babi. Loba tadi ciroyong bijanama. Tembagong teh. Ngancan hayang mangdiat. Ibi udah pernah lihat ini. Kalau anjing dia lihat ya. Kalau babi mah enggak. Katanya sih banyak. Jeung anu moro oge loba di Jakarta. Anu loba gong kadinya. Kalau loba parkir mobil halus di sisi jalan eta teh moro bagong. Umat Kangjeng Nabi Isa dilaknat menjadi babi. Cuma hidupnya cuma 3 hari, kemudian semuanya mati. Jelema jadi bagong, jelema jadi monyet. Ari jelema leungit mah jadi moksa itu artinya bukan hilang.
Ia itu berusaha menghilang dari pengetahuan orang lain. Karena menurut satu sumber, Prabu Siliwangi sabenerna lain moksa. Lumpat manehna ka leuweung sancang supaya teu kanyahoan ku jelema hirup dalam keadaan biasa menjadi petani kenyahoan padahal teh Prabu Siliwangi lain-lain leungit mulai jelema leungit malaya aya oge teu leungit ngan manehna hayang leungit teu leungit tapi hayang leungit seperti ya laitani kuntu turaba. Wahai betapa aku kepengen menjadi tanah, jangan jadi manusia. Karena berat mempertanggungjawabkan semua amal yang diperbuat dan dilakukan di kehidupan dunia. Eta mah hayang leungit tapi teu leungit. Tos. Balik kana caritana. Itu setelah Imam Ghazali tilem dengan pengertian uzlah menjauh daripada warga demi tenang beribadah, munculkah ajuman muda. Siapa namanya? Syekh Mahmud Zamakhsyari. Itu bukan tanggung. Seorang ulama besar pengarang kitab Tafsir Al-Kasyaf. Jago Syekh Mahmud Zamakhsyari. Dan ironisnya kepintarannya itu justru bersumber kepada satu ilmu yang tidak diperbolehkan oleh syara. Ilmu itu adalah ilmu falsafat Yunani kuno. Dari sana ia beroleh kesesatan sampai dengan ia meniktikadkan bahwa ada sebahagian pekerjaan yang tidak diciptakan oleh Allah. Apa itu? Kaun qadiran. Eta mah dijieun ku Allah, tapi bijil sorangan dari sesuatu yang memang diciptakan oleh Allah. Anehnya itu ulama-ulama yang benar ketika munazarah sama Syekh Mahmud Zamakhsyari kalah. Ulama sepuh kalah. Beak eta kiai diberikan ku Syekh Mahmud Zamakhsyari. Anu bisa ngahujah. Ada seorang kiai. Ini fitnah besar bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak akan pernah ada yang bisa menangani ini dan menyelesaikan perkara ini kalau bukan Al-Imam Ghazali. Jadi sekarang kita harus berusaha mencari Imam Ghazali di mana beliau berada. Timpang tukang abdi cenah terang, Imam Ghazali abdi terang. Nyawanya terang genap. Kalau begitu kasih tahu Imam Ghazali. Udah Imam Ghazali. Ternyata ada di gunung sedang menyepi demi tenang beribadah kepada Allah. Disampaikan kepada Imam Ghazali mengenai halnya Syekh Mahmud Zamakhsyari dengan iktikadnya yang iktisar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu disampaikan, karena kita tahu persis dan kita yakinkan bahwa Imam Ghazali adalah orang yang tidak pernah berpangku tangan dari amar ma'ruf nahi. Sakitupus tenang ibadah di gunung. Ciroyo mah lain gunung, termasuk itu mah. Ini mah gunung Nyaa. Sakitupus tenang. Turun gunung demi amar ma'ruf nahi, karena amar ma'ruf nahi munkar itu adalah al-qutbu alaihi madaru amdidin. Amar ma'ruf nahi munkar adalah as, di atasnya lah rotasi perputaran agama.
gunung. Insya Allah saya mau turun. Karena Imam Ghazali mau turun, dipasang spanduk dan baleho. Aduh, mungkin ngaji cuma satu doang ya. Akan capek. Malam Jumat, malam Sabtu, berputing malam mungkin di buha, isuk-isuk tadi di mentahul ulu, aina guru ngajikan yang baik. Puting oga aya namunnya. Beda pengajian seharian itu biasa. Beda. Wallah malam. Kalau seharian capek. Itulah mulai orang ngaji pidato. Jamaah naobah capek. Pasang baleho terpampang besar. Fotonya Mahmud Zamakhsyari. Jagoan muda dan masa kini. Dipasang akan munazarah antara Mahmud Zamakhsyari dan Imam Ghazali. Begitu dipasang baleho, entah berapa pasang mata yang menitikkan air mata dan menangis. Mereka menangis bukan karena Mahmud Zamakhsyari, tetapi melihat tulisan Imam Ghazali saja, mereka menangis dan menitikkan air mata. Betapa kerinduan kepada seorang ulama yang besar, yang sumbangsihnya tidak bisa diukur secara materi. Berapa banyak kitabnya, karya Imam Ghazali yang dipersembahkan untuk kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Imam Ghazali yang sudah lama usulah sekarang mau turun, nangis. Semua menanti hari H. Barang begitu sampai pada hari H-nya dibikin panggung. Ini untuk debat. Bahasa itunya munazarah. Debat masa menyebut debat bukan munazarah, kalau debat ada yang disebut debat kusir. Rek bener ke ada kentu pokoknya sebatu supaya cicing bisa ngomong itu karena debat. Kalau munazarah itu ada aturannya. Pas sampai hari-harinya, misalnya hari pertama hari Minggu, banyak orang yang datang. Ulama-ulama yang berkesempatan mendengar dan dapat informasi mengenai akan terselenggaranya debat itu datang. Bukan hanya dalam beribadah orang datang. Hadir. Karena ini dengan tujuan liizharil haq, akan melahirkan kebenaran, menutup dan menghapus kebatilan. Hari pertama hari Minggu, semua ulama dengan berbagai gaun, begitu terselenggara munazarahnya, masih bisa mengikuti alur munazarah. Di hari kedua masih bisa mengikuti. Di hari ketiga ulama-ulama sepuh masih bisa mengikuti. Tetapi sampai di hari 4 mereka semua tidak bisa mengikuti. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, apa yang dikatakan oleh Mahmud Zamakhsyari. Karena dalam hal ini munazarahnya sudah berpindah. Tidak lagi bersifat syar'i, tetapi yang dominan adalah falsafat Yunani kuno. Dengan segala macam istilahnya. Ulama itu kecil. Kerkahaji kedua kecil mengerti. Tapi keempat cing kecil mengerti. Tungtang. Lawan buat hatinya. Seperti itu yang didengar para ulama. Ini kita tunda dulu nih. Orang yang sedang dalam munazarah. Nah, ada pihak lain
seorang perempuan cantik. Duh, aing geus ngadeng awe cantik teh nya. Nah, yang ngajijak. Ada seorang perempuan cantik dan dia anak dari orang yang terkemuka, tokoh masyarakat, sangat berpengaruh, lagi kaya. Perempuan itu menghadap kepada bapaknya. Kata si anak perempuan, Pak, mohon maaf, 1000 kali mohon maaf. Dan Bapak jangan marah. Ini saya sekedar mengemukakan keinginan saya, itu pun kalau boleh. Kata bapaknya, apa itu nak? Begini Pak, saya kepengen dinikahin. Kaget kata bapak. Hayang dikawin ke? Sama siapa? Sama Syekh Mahmud Syamashari. Hayang dikawin ke? Jagoan budak. Jawara masa kini. Siapa yang enggak silau Mahmud Syamashari? Ulama-ulama sepuh. Cuntai semua. Akhirnya kan masukin dalam kerangka debat munazarah sama Imam Ghazali. Saya pengen dinikah. Bapak usahakan, doain aja mudah-mudahan hasil. Di istirahat munazarah dilamar Syekh Mahmud Syamashari sama orang tua perempuan itu, dan diterima lamarannya. Dinikahkan perempuan cantik itu sama Syekh Mahmud Syamashari. Nah, udah selesai nikah. Ceritanya di malam pertama. Tuh kan siapanya. Lain saya budak detik bukti polong awe naon cenah ieu. Itu begitu mau tidur bareng, si perempuan ngomong sama suaminya, Syekh Mahmud Syamashari, Bang, ini malam pertama kita, yang tentu saja akan menjadi malam yang paling terkesan dalam hidup. Saya minta sama abang, malam ini saya kepengen 40 rit. 4 kali. Hayang 40 rit. Cek saya Mahmud Syamashari, ya. Geus kitu teh. Kekargaan pertama. Angges sudah sampai pada klimaknya. Siapapun laki-lakinya, kalau sampai di klimak pasti ngagoler. Ngagoler. Eta lamun geus kitu tah, lain rokok anu ngageunah, lain ngarokok anu ngageunah. Lain minum lain dahat pangeunana mun geus ngagoler kitu mah es kulape terus saya mau jamaah. Kuba majikan anak, hanya atuh deui kitu 40 rit. Kakarak sakali ge geus leuleus. Ajek saya Mahmud Syamashari teh cenah kieu. Ieu harus bagaimana dong? Baru saja selesai. Bagaimana dong? Harus ada jeda waktu. Aljuk awena teh ini baru bengis ngomongna. Mana kudratul hadisah anu ku akan digembor-gemborkeun, anu ku akan dipake nyelehkeun para ulama. Mana kaum qadirun anu cen akan eta teh teu didamel ku Allah Subhanahu wa taala. Mun teu didamel ku Allah Subhanahu wa taala akan kudu bisa. Tapi karena didamel ku Allah, ku Allah ditepikeun teu bisa akan teu bisa. Eta Syekh Syamashari langsung ngeudeuk kieu. Panas. Ngageledak euy.
eleh munazoroh, eleh debat. Cuma sayang kalahnya di atas. Elehnya di luhurnya, tidak dihadiri oleh jamaah, tidak dihadiri oleh umat. Enggak sah. Pilihnya ini saya mau jamaah sekali. Aing salah. Doa. Orang kalau sudah doa, jangan harap dalam urusan apapun akan sukses. Seorang petinju sebelum naik ring sudah doa duluan. Waduh, dia teruskan. Mata kaos yang ujian. Tapi karena kalahnya di atas ranjang, debat terus. Tuntang teka hati ya. Cuma sampai pada akhirnya Syekh Mahmud Jamal Syari tidak bisa ngomong, tidak bisa hujah. Kata Imam Ghazali, Mahmud Jamal Syari Mu'tazilah tangkap. Sudah dinyatakan dia Mu'tazilah, disuruh tobat. Cuma memang karena ulama itu dia kemudian dia mengakui kesalahannya, merasa kalau dia itu bersalah, dan kesalahannya itu gara-gara ia memperdalam ilmu filsafat Yunani. Oleh sebab itulah maka ilmu filsafat itu boleh dikatakan ilmu mantik. Ilmu mantik itu ada yang boleh dipelajari, ada yang tidak boleh dipelajari. Kalau seperti kitab Sulamul Munawwarah, kemudian kitab Tahdhib, itu boleh, Pak. Kemudian kitab Risalah Asy-Syamsiyah, boleh kita pelajari. Semua kitab-kitab yang saya sebutkan itu khalis an dolalatil falasifah, murni dan tercampur ilmu filsafat Yunani. Yang enggak boleh dibaca itu seperti kitab Toalik, kitab Maqali, itu tidak boleh dibaca karena manteknya sudah tercampur dengan ilmu Yunani. Seperti juga ada kitab karangan Imam Muhyiddin bin Arabi yang tidak diboleh dibaca sama kita. Kenapa? Karena bahasa-bahasanya ini demikian khusus, kita tidak akan mengerti, lebih menjurus, lebih mengarah kepada bahasa-bahasa sufi. Itu jangan dibaca. Mual ngapi maneh, siapa otak maneh mah otak peuyeum. Jelema teh bikin akhir zaman teh lain bikin palitan, bikin parodo. Lu pinter mah orang yang terdahulu. Kata kira kali pengarang kitab Nazmul Maqsud berusia berapa tahun? 7. Nazmul Maqsud 11 tahun. Terus bisa menang kita. Hari orang mah sebagai incu genep boro-boro menang kitabna. Ngahartikeun kitabna ge teu bisa. Parodo jelema ieu. Jangan menyombong. Tahu enaknya bawang juga kata orang dulu. Nyahogeunana biasa cek orang dulu cek jelema baheula. Mulain jelema baheula urang teh nyaho naon-naon. Kemudian masalah yang dia ketika Abu Hurairah meninggal, ada dikatakan mata susah ini mati 2/3 ilmu agama kabawa wafat Abi Hurairah. Kalau semuanya ilmu ada 3/3, 2/3 ke bawah mati, yang tersisa hanya 1/3 setengah itu. Abu Hurairah sahabat orang yang dulu lagi jelema akhir zaman. Saking kubodona jelema ayeuna tepikeun kerja ditibalik. Nu salah bisa jadi benar, nu benar bisa jadi salah. Alhamdulillah. Tuh. Syekh Mahmud Jamal Syari mengiktikadkan bahwa kaunuhu qadiran itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu.
tetapi tumbuh daripada sifat sifat mampu dan bisa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma istauda'tuka ma 'allamtani fadullu ilayya illa ajati ilaihi la tansani ya rabbal alamin.